Kalau kita lagi urgent, mendesak, besok harus lunas, besok harus laku, besok harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, asal dari Jawa Tengah. Selamat. Ya. Jawa Tengahnya mana, Mat? Dari Cilacap. Cilacap. Desa apa, Mat? Desa Purwosari. Kecamatan? Wanarja. Oke. Ya, Pertanyaan apa, Mat? Pertanyaannya begini, Pak Haji. Saya punya anugerah ini lagi jual tanah tapi belum laku-laku. Gampang. Kamu cebok alat kelamin kamu, siramin di tanah itu, atau kamu kencingin sambil kamu ngomong laku, 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 laku. Nanti laku. Itu doang ilmunya. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian kalau penyaluran sedekah Jumat Barokah sama sedekah subuh, seumpamanya aku sudah di kampung. Kalau hajat kamu nggak ekstrim, kayak ini kan urgent nih. Iya. Utangnya 5 miliar, kayak ibu ini urgent. Itu wajib sedekah subuhnya cari anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sedekah Jumat Barokah. Kalau kita lagi urgent, mendesak, besok harus lunas, besok harus laku, besok harus cari anak yatim kurung. Kayak ini, besok saya lagi punya hajat ekstrim nih. Nah, kita berangkatin anak yatim kurung nih besok. 60 anak besok. Berangkatin anak yatim kurung nih, 60 anak besok. Tanggal 26 September 2024. Karena saya lagi punya hajat ekstrim. Nah, nanti kita berdoa di Mekah, di Raudhah, ijab nanti di sana. Nanti anak yatim kurungnya ngaminin di depannya. Nah, makanya kalau bapak dan ibu punya hajat, titip hajat dah. Namanya siapa bin siapa. Tulis hajatnya. Tukar tambah suami boleh gak Pak Haji? Boleh. Tulis. Tadi ijabin. Nanti kita di pesawat, naik pesawat. Anak yatim di bisnis, kita nanti pendamping di ekonomi. Bapak dan ibu mau gak ikut umroh gratis? Nah, daftar dah buru-buru. Nah, nanti ijab di sana. Ada lagi? Seumpama Pak Haji, daftarnya di Mekah. aku di seberang sana, Pak Haji. Apa? Sudah di seberang, sudah di Papua. Ya. Untuk penyalurannya tuh. Ya kalau lo hajatnya nggak ekstrim, di mana aja bebas, bos. Oh begitu, ya. Lo bagi ke tukang beca juga boleh, kan lo nggak ada hajat ekstrim. Ini kita bicara yang ekstrim-ekstrim. Iya, Pak Haji. Contohnya nih, adiknya udah di dalam penjara nih. Gimana caranya supaya bebas? Itu kan ekstrim. Nah, kalau lo kan nggak ekstrim, ringan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau testimoni. Ya. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Femi dari Cilandak, Jakarta Selatan. Shoot. Asli saya dari Manado, Pak. Dari Manado. Saya seorang mu'alaf, alhamdulillah. Sekarang agamanya apa? Islam, Pak Haji. Oh ya, tadinya apa? Kristen. Oh ya. Ada suami saya juga datang. Agamanya apa suaminya? Islam, Pak Haji. Dia orang Betawi asli. Betawi? Iya. Oh, tepuk tangan dong. Betawi nikah sama orang Manado. Alhamdulillah. Waktu nikah nggak nyanyi lagu poco-poco? Nggak disetujuin, Pak Haji. Kenapa? Orang tua masih Nasrani sampai sekarang. Enggak nyanyi lagu poco-poco? Ya enggak lah. Oh iya. Kalau Pak Haji mau saya ajarin. Oh iya. Jadi gini Pak Haji, testimoni. Ya. Saya dapat YouTube dari Pak Haji itu 3 minggu yang lalu. Kebetulan kami ini pensiunan dari Rumah Sakit Fatmawati. Ya. Udah pensiun, nggak ada kerjaan. Ya. Saya ada ruko depan rumah, saya buka usaha Pak Haji. Ya. Tapi buka usaha itu maju paling 1 minggu, habis itu udah nggak ada pembeli. Ya. Makanan asli masakan Manado. Ya. Nah, hari ini saya dapat YouTube, saya buka bazar di Car Free Day seminggu sekali. Saya lihat YouTube Pak Haji, saya langkain bahan baku yang saya mau jual, saya langkain 9 kali, saya tidak pakai celana dalam. Alhamdulillah saya cuma zikirnya, alhamdulillah 999 kali. Saya ikutin itu 3 minggu, alhamdulillah dagangan saya jam 8, jam setengah 9 ludes. Tepuk tangan dong. Wow.
Coba ulangi lagi. Ibu meraktekin ibu RDI apa? Dagangannya bisa. Bahan bakunya saya langkahin 9 kali. Bahan bakunya Yang mau saya dagangin bubur Manado, terutama itu masakan Manado, tapi yang lebih trennya bubur Manadonya. Ibu ngelangkainnya pakai celana dalam apa nggak pakai celana dalam? Tidak pakai celana dalam. Jadi telanjang ya? Iya. Cuman pakai daster doang ya? Pakai daster doang. Celana dalam dilepas ya? Semua dilepas. Tuh ada contohnya Bu. Cuman bedanya dia bubur Manado, ibu baju. Nah ini berlaku semua. Emang manjur Pak. Ini ibu kadang nggak waras. Tapi kan duit waras ya. Ya betul. Alhamdulillah sudah Bu, setiap maaf hari. Bu. Anggap aja nih bapak-bapak bahan baku bubur Manado. Bisa gak Bu dilangkain Bu? Saya izin suami dulu Pak. Suami saya ada. Iya. Nah, Bisa gak suami Ibu titip dulu izin suruh beli rokok di Bogor? Jadi Ibu ngelangkain bahan baku yang buat bikin bubur. Bubur dan ada lagi yang kue-kue Manado. Semuanya itu bahan bakunya saya langkain. Langkahin ya? Langkahin 9 Dan kali. tidak pakai celana dalam. Betul. Sudah 3 minggu Pak Haji. Saya Ya, pasar artinya apa? Kalau kita langkahin itu biar nggak ada sawannya. Nah, ya biar nggak ada sawannya. Ya, untuk saya anugerahnya banyak juga Pak Haji, tapi saya pengen privat, insya Allah nanti saya kabarin karena saya cari waktu. Ya. Udah gitu saya juga kasih tahu ke keponakan, kebetulan ada, dia 3 hari, dia kerjain juga Pak Haji, alhamdulillah kabul. Apa yang dia kerjain ilmu RDI keponakannya? Dia CD-nya dibalik, terus dia alhamdulillah. Keponakannya lagi apa perempuan? Laki, kebetulan ada kemana? Ya. Oh, lagi kamar mandi. Dia langkain Pak Haji, dia datang ke orang karena dia udah urgent, dia bilang dia datang ke temennya yang udah tutup pintu untuk dia. Ya. Dia datang ke situ, alhamdulillah dikasih. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Makanya dia paksa ke sini tadi, kita berempat. Mungkin kita ikut tahajud nanti pulang lagi. Ya. Saya Pak Haji ini ada anugerah. Kami ini pensiun. Ya pensiun siapa? Suami SK-nya disekolahin cari S2 Pak Haji. Jadi masih ada tunggakan di bank. Bagaimana caranya untuk itu bisa lunas, SK bisa kembali? Gampang, Ibu kalau ada fotokopinya, kalau nggak ada Ibu tulis SK kerjanya di mana. Misalkan kerjanya di kementerian ini, namanya ini, di sekolahin di bank ini. Ibu langkain aja tiap hari. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Nanti kan dia akan connect sama yang di sana. Ada aja jalannya untuk lunasin. Nanti SK-nya pulang, utangnya lunas. Yang kerjain saya atau suami Pak Haji? Karena SK yang dia paling manjur alat kelamin istri. Amin. Nah, Ibu nanti kempit di alat kelamin Ibu juga manjur. Kalau nggak mau dilangkain dikempit. Pokoknya apa aja alat kelamin istri manjur. Minjem duit, lunasin, buat apa aja manjur. Nah, Ibu praktekin. Ini berlaku semua. Oke, satu lagi boleh nggak Pak Haji? Boleh. Saya kebetulan anak saya 2, dua-duanya udah menikah. Yang tua dengan orang Betawi juga Lebak Bulus, tinggalnya di Limo. Yang satu, yang kedua dia juga dengan Betawi Medan. Nah, anak saya yang tua ini, mantunya ini Pak Haji, itu terlalu otoriter ke anak saya yang tua ini. Dia punya anak 2, cucunya itu boleh main ke rumah saya itu setahun sekali. Kita kan tinggal oma sama opa di rumah. Nah, saya maunya nih mantu bagaimana caranya dia untuk menghormati anak saya. Jadi anak saya kerja, ATM semua dipegang dia. Tapi dia berangkat jam 5 pagi, jam 6 pagi ke kantor, itu dibuatin sarapan, minum pun enggak. Setiap hari dia WA saya, Mama masak, aku boleh makan nggak ke rumah? Saya ajak makan ke rumah. Karena dia pegang uang Pak Haji, paling tinggi 10.000, dia bawa kendaraan. Kalau pecah ban, nggak ada bensin, seperti apa? Saya tuh udah nahan ini bertahun-tahun. Kalau saya suruh pisah kan nggak mungkin Pak Haji. Gampang dosa. Bu, kalau dia pulang, Ibu remes memek Ibu, nih, Ibu remes di tangan anak Ibu, ini remes, diginiin tangan Ibu, sep, nah, nanti buat pegang tangan istrinya, nanti besok pulang lagi ke rumah Ibu lagi, Ibu remes lagi memek Ibu, tempel lagi ke memeknya, nanti dia takluk Bu. Coba Ibu lihat di TikTok, ada laki-laki suruh beli terasi, udah lihat belum? Ya, di TikTok orang suruh beli terasi. Jadi istrinya bilang, Pak beliin terasi. Kebetulan suaminya lupa, suruh beli apa ya? Nah dia balik lagi tuh ke rumah, Bu suruh beli apa Bu? Nah karena ibunya kesel, dia remes lah tuh memek, ditaruh di tangannya suami. Nih beli ini nih, dikepel sama bapaknya. Ke warung, Mang beli apa? Nih Mang, dicium sama warungnya. Langsung dikasih terasi. Dia bawa pulang tuh sama suaminya. Ibu, ini Bu, terasi ini Bu, nih Bu,
Nah, udah dikasih, ini kan bekas dari istrinya kasih ke pedagang. Nah, dia belum tahu wanginya apa, dia gini. Ah. Ada di TikTok ya kan? Udah nonton belum? Bapak belum pada nonton ya? Ya udah, saya kira itu aja Pak Haji dari Colek. Pak Haji, saya boleh minta nggak? Minta uang bibit? Nggak mungkin. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Zainal dari Cigombong, Pak Haji. Cigombong, Bogor. Oh, Cigombong, Bogor, Sukabumi. Ya. Begini Pak Haji, saya ini lagi ada berjuang biaya untuk anak kuliah ya. Ya. Anak saya dapat beasiswa kuliah di Cina. Ya. Tapi saya ada beban biaya yang dibebankan ke orang tua gitu. Bagaimana caranya biar itu beasiswa itu gratis full Pak Haji? Gampang, ibunya suruh nyolek alat kelaminnya, taruh di muka anaknya, gratis 100%. Remes gratis 100%. Remes gratis 100%. Begitu. Istri saya nggak percaya sama ilmu saya, karena istri saya orang Palembang. Iya Pak. Saya orang Jawa Tengah, Kuto Arjo, Desa Surworejo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Ini ilmu nenek saya. Saya remes alat kelamin saya taruh di muka anak saya yang dokter, punya klinik. Alhamdulillah tuh anak saya punya klinik. Kemarin saya colek lagi, punya apotik K24, punya apotik tuh K24. Sekarang anak saya 3. Yang pertama dokter, kliniknya ada, apotiknya ada. Nomor 2 dokter, punya klinik, punya apotik. Ini yang satu lagi mau dokter. Nih, nah lo pakai aja. Kalau bini lo percaya, pakai bini lo. Kalau bini lo nggak percaya, pakai punya lo. Iya Pak Haji. Manjur, remes, taro. Kan anak saya protes bos. Saya nggak mau sekolah kedokteran, saya maunya teknik sipil. Kata anak saya nomor 2, saya nggak mau kedokteran, saya maunya sekolah teknik industri. Wow, saya gebrak. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Sekarang Pak, tindak. Langsung dia pingsan. Oh, udah gue remes. Sekarang anak gue dokter, makanya di rumah sakit anak gue terkenal dokter selakangan. Pasiennya banyak banget. Remes bos. Maklum kan, di saat sekarang saya juga kerja agak menentu gitu. Harus cari-cari biaya gitu kan untuk anak. Ngapain kerja? Gue nggak kerja nih, ngomong doang nih, duitnya banyak. Besok ada yang privat pagi-pagi jam 10, gue ajarin 500 miliar cair di Hotel Borobudur. Itu nih barusan ada yang japri lagi, mau privat lagi jam 10. Gue bilang nggak ada, full, udah penuh. Itu, lalu praktekin aja. Tapi alhamdulillah Pak Haji, walaupun belang-belang ilmunya Pak Haji masih saya jalani sama istri. Remes. Oke. Remes. Manjur bos. Siap Pak Haji, insya Allah siap. Ya, Yo. ini berlaku buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yo. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.